Ucapan Verdi Sambo mengenai adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur berbuntut panjang. Pada Selasa 29 November 2022 lalu, mantan Kadif Propampori itu mengaku pernah memeriksa Kabaris-Krim Polri, Komjen Agus Adrianto terkait kasus tersebut. Tak hanya itu, Verdi Sambo mengatakan bahwa dirinya juga menandatangani surat laporan hasil penyelidikan kasus tersebut pada 7 April 2022 ketika ia masih menjabat sebagai Kadif Propampori. Terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini juga menyebut bahwa laporan hasil penyelidikan kasus itu sudah ia serahkan ke pimpinan kepolisian. Namun Divisi Propampori tak bisa mengambil tindakan lebih jauh karena kata dia ada perwira tinggi Polri yang turut bermain dalam bisnis tambang ilegal itu. Diketahui kasus tambang ilegal yang melibatkan aparat kepolisian ramai diperbincangkan setelah pengakuan mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong. Kembali ramainya isu tambang ilegal yang menyeret nama Ismail Bolong, sang kuasa hukum Johannes Tobing pun angkat bicara. Johannes Tobing menantang Verdi Sambo untuk membuktikan soal dugaan suap ke sejumlah petinggi Polri termasuk Kabaris-Krim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur. Johannes mengungkapkan pernyataan Verdi Sambo itu bisa tercermin dalam keterangannya di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Johannes kembali menegaskan jika kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka hanya terkait kasus tambang ilegal. Sebagaimana diketahui, polisi saat ini telah menetapkan Ismail Bolong beserta 2 tersangka lain dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Namun hingga kini polisi belum juga mengumumkan perkembangan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan Ismail Bolong. Ketua Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto mengungkapkan dalam proses penyelidikan diperlukan adanya kehati-hatian terlebih kasus gratifikasi dan suap menyuap. Sebab menurut Benny, barang bukti suap menyuap sulit untuk ditemukan. Sehingga seringkali penangkapan kasus suap atau gratifikasi itu dilakukan dengan sistem operasi tangkap tangan karena pada saat itu barang bukti pasti ditemukan. Berbeda dengan kasus Ismail Bolong ini yang mulai mencuat setelah viralnya video pengakuan mantan anggota polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Timur. Benny mengatakan pihaknya mengikuti bagaimana KPK bekerja yakni dengan mengandalkan operasi tangkap tangan. Hal itu lantaran menurutnya dengan operasi tangkap tangan barang bukti bisa langsung ditemukan. Lebih lanjut, apabila kalau sudah cukup bukti barulah nanti statusnya akan naik ke penyidikan.